misalkan bunda nggak bangun terus dede bayinya nggak bangun juga gimana? Menjelang operasi, kecemasan bisa muncul. Rasa takut ini wajar dan perlu ditenangkan dengan informasi yang benar. Selamat pagi Bapak Ibu. Baik Ibu, setelah pemeriksaan yang tadi kita sudah lakukan ya, kondisi Ibu sangat stabil, jadi aman untuk melakukan operasi. Tapi saya sedikit cemas dan deg-degan si dede bayinya nggak keluar. Deg-degan ya Ibu, itu wajar sekali. Dengan penjelasan tenaga medis membantu pasien menjadi lebih tenang. Kita ngobrol-ngobrol sedikit ya, santai saja, ngobrol seperti biasa saja ya. Di sini ada teknik yang namanya Ample. A lagi, M. Medication. B. Pasien mas. L. Plasmid. E. Iver. Dalam setiap penanganan pasien, informasi yang tepat adalah kunci keselamatan. Pemeriksaan ampel membantu tenaga kesehatan memahami kondisi pasien secara cepat dan menyeluruh. Belum Ibu pernah operasi tidak? Belum, kebetulan ini anak pertama. Itu kira-kira makanannya apa Ibu? Tadi makan bubur sih. Makan bubur. Kegiatan sehari-hari Ibu, biasanya Ibu suka mengonsumsi rokok tidak? Tidak mbak. Bapaknya suka mengonsumsi rokok tidak? Tidak. Iya. Untuk sehari-harinya Ibu suka olahraga? Saya suka jalan pagi sama suami saya. Alhamdulillah ya Ibu, Bapak sudah melakukan hidup sehat begitu ya, sudah melakukan hidup sehat. Mungkin sebelumnya apa ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu Ibu? Mbak, jadi kenapa sih kita wajib banget puasa? Puasa sebelum operasi. Dalam dunia medis, pasien harus berpuasa sebelum menjalani operasi. Mengapa sih harus berpuasa? Jika perut dalam kondisi terisi makanan selama operasi, pasien dapat muntah sementara di bawah pengaruh bius. Hal ini terjadi karena ketika pasien berada di bawah anestesi, refleks tubuh akan hilang untuk sementara. Oleh karena itu, waktu dan apa saja yang masih boleh dikonsumsi selama puasa sebelum operasi yaitu sebagai berikut. Air putih puasa minimal 2 jam, ASI 4 jam, susu formula 6 jam, makanan ringan seperti biskuit 6 jam, makanan berat seperti rendang 8 jam. Nah, jadi tadi kan Ibu sudah mengonsumsi bubur ya, jadi Ibu puasanya hanya cukup untuk 6 jam saja Ibu. Pre-anestesi bertujuan untuk menilai kesehatan fisiologis dari si ibu, memberi edukasi dan untuk mencegah komplikasi saat pembiusan. Selamat sore Bapak Ibu. Aturan dan keterangan sebelum memasuki ruang operasinya. Ibu tidak boleh memakai makeup, lensa mata karena akan memicu iritasi pada saat anestesi ya Ibu ya. Kutek juga Ibu harus dihapus ya, karena untuk kita datang untuk memantau oksigenasinya. Yang datang ke sini yang akan membantu Ibu untuk menghapus. Do and don. In pre-anestesi. Donnya apa itu Kak? Donya yaitu memakai riasan dan kutek saat operasi. Kenapa Nah, tuh Kak? Kenapa tuh ya gak boleh? Nah, gak bolehnya karena nanti menghambat tenaga medis untuk melihat ketika terjadinya penurunan hemodinamik. Nah, yang kedua yaitu memakai perhiasan, karena perhiasan ini bisa menghantarkan daya listrik jika operator memakai kauter saat operasi, dan itu bisa menyebabkan luka bakar ke pasien. Dan juga saat pasca operasi, jika ada pembengkakan, nanti si cincin yang dipakai oleh pasien itu bisa menghimpit jari pasien. Dan yang ketiga yaitu untuk mencegahnya tertinggal dan hilangnya di meja operasi. Wah, sangat edukatif sekali ya. Nah, teman-teman, tidak harus tahu apa aja sih yang boleh dilakukan. Nah, yang boleh dilakukan yaitu tidak memakai makeup, tidak memakai perhiasan, tidak juga memakai kutek, tidak juga memakai gigi palsu, tidak juga memakai lensa kontak, dan yang paling penting yaitu pasien harus puasa. Dari perut ibu sampai kaki ibu akan asumsi apa ya normal. Emang seperti itu cara penyelesaiannya. Ya betul Ibu. Nanti selama proses persalinan berlangsung
Ternyata persiapan administrasi itu sangat penting ya, Sus. Iya Ibu, kalau pasien siap, kami juga bisa bekerja lebih aman.